bersama para narasumber yang tercinta dan juga rekan saya Semi. Kok kamu malah tidur sih? Enggak, saya nggak tidur. Saya terpejam tapi saya tidak tidur. Oh, ya Beda antara tidur dan terpejam. Bener nggak Bang Adian? Betul. oh nyindir ini tendensius Bang, marahin. Maksudnya apa ini tadi? Maksudnya begini, apakah semua orang tidur pasti terpejam? Pasti. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah semua yang terpejam pasti tidur? Ini lagi main teka-teki dia. Nah, ini kalau anggota dewan kan pandai bicara begitu ya, bisa dibolak-balik. Nah, kalau ini kan backgroundnya aktivis di jalanan, sering berorasi, pandai bicara, ingin didengar oleh para wakil rakyat pada zaman itu dan juga pemerintah. Nah, ketika sekarang Anda masuk ke parlemen menjadi wakil rakyat, otomatis kan harus mau mendengar lebih lagi. Nah, ini ada forum masyarakat peduli parlemen yang juga melakukan penelitian nih. Kalau anggota dewan itu jarang, tidak memiliki kemampuan mendengar, apalagi aktivis ketika dia sudah masuk ke parlemen. Benarkah demikian? Kita Jago tanya orasi dulu. tapi nggak jago mendengar. Namanya kan parle. Parle itu kan artinya bicara. Parlemen itu asal katanya parle. Parle, saya bicara. Memang bicara. Yang berbahaya kalau mendengar terus selama 5 tahun nggak bicara-bicara. Itu lebih berbahaya. Lebih baik bicara tidak berhenti-berhenti 5 tahun dibandingkan tidak bicara-bicara selama 5 tahun. Tapi kalau semuanya 560 anggota dewan bicara semua gimana Ya tuh? tinggal mikrofonnya dimatiin. Gitu ya. Jadi harusnya ini ya, Betul ya Bang? ada petugas operator ini yang harus jeli Iya. juga switchernya gitu ya. Iya, jadi mereka ini dibayar untuk bicara. Enak banget Bang. Iya. Saya masuk dong. Saya lucu pasti kan. Kalau Bung Daniel, Anda merasa bahwa Anda sekarang, dulu dan sekarang lebih jauh banyak mendengar atau berbicara sekarang? Kalau saya kebetulan lebih banyak mendengar. Karena waktu sebagai aktivis pun memang jarang orasi, hanya pas saat di lapangan. Lalu ngapain? Ya karena mendengar untuk merumuskan apa yang harus diperjuangkan waktu itu. Dia di belakang layar. Di belakang layar. Makanya Biasanya tadi ini yang ada- lebih berbahaya orang-orang seperti ini gitu. Diam-diam hilang. Komedian yang paling bahaya. Komedian. Ini kalau bisa dibilang tujuan reformasi ini udah ada yang tercapai belum sih Pak Daniel? Ya sudah, karena kan kediktatoran sudah berakhir, itu menjadi paling inti. Karena beberapa saat setelah reformasi yang paling utama kan 5 paket undang-undang yang memberangus demokrasi segera dicabut. Ini ya. 98 ini dikenal sebagai angkatan yang sukses, bisa dibilang melengsarkan Soeharto. Itu adalah kekuatan yang luar biasa Luar dulu biasa ya. sekali. Luar biasa ya. Dulu tuh bahkan Soeharto tuh kalau film Unyil harus muji-muji Soeharto, dipuji-puji tuh di film Unyil. Padahal boneka ya waktu itu ya. Artinya bisa diruntuhkan oleh aktivis 98. Ini kunci suksesnya waktu itu apa? Apa didukung militer atau apa sih sebenarnya? Silakan nih. Bang Adian dulu nih yang dulu jagoan bentrok Bang, nih. ini nggak tidur kan? Enggak. Enggak. Dia kayaknya sedang sekalian klarifikasi nih kayak gue Klarifikasi, gini. oke. Gitu. Gua ini Gus Dur katanya. Rakyat bersama-sama dengan kita. Itu saja. Apa bahwa kita ini siapa sih? Bersenjata tidak, ngerti nembak juga tidak, segala macam. Waktu Ya. itu abang juga masih jomblo kayaknya ya? Walaupun masih jomblo, percayalah, saya tidak tertarik sama Anda. Iya. Enggak, maksudnya pacar pun belum punya tapi sudah memperjuangkan negara kan, maksud saya gitu. Oh iya dong. Kita kan pertama kan Kasian banget Justru- sebenarnya. justru kita memperjuangkan negara itu untuk meyakinkan pacar. Enggak. Tapi kalau misalnya melihat memperjuangkan suara rakyat, nah terus kemudian ada pertanyaan, rakyat yang mana ketika kemudian ada sebagian besar masyarakat yang ternyata masih Soeharto sekali Iya. gitu, masih yang aduh enak zamannya Pak Harto. Iya, nulisnya di Twitter. Iya, bagaimana Anda melihat masyarakat dengan komentar-komentar yang seperti itu begitu? Ya ini menunjukkan bahwa perjuangan kita belum selesai, termasuk di parlemen. Kenapa kemudian kami menolak pimpinan DPR dan membentuk pimpinan DPR sendiri? Karena kita menolak tirani mayoritas. Artinya tirani mau di negara, mau di parlemen, lawan. Keserakahan dalam segala bentuknya, lawan. Dia mau serakah karena uang, dia mau serakah mengambil kursinya, semuanya, lawan. Nah maksud saya bahwa ini satu bukti bahwa kita konsisten, paling tidak sampai detik ini. Dan gini loh, bahwa elit politik itu terkenal dengan sikapnya yang oportunis ya kan? Oportunis, Iya, itu yang tahun paling 97
itu Harmoko mendukung Soeharto jadi presiden. Tapi ketika didesak oleh rakyat dan mahasiswa, akhirnya Harmoko menyerukan Soeharto turun. Bisa berubah. Pak Amin Rais waktu tahun 98 bilang bahwa Prabowo harus diadili. Tapi baru-baru ini dia mendukung pencalonan Presiden Prabowo gitu. Jadi elit itu memang harus oportunis. Siap nggak nih Pak Daniel nih untuk menjadi seorang oportunis? Oportunis kan bagian yang kita tolak dari awal sebagai aktivis sampai sekarang gitu. Tetapi kadang-kadang memang pilihan politik itu nggak hitam putih, Bang Semi. Sehingga kadang-kadang kita harus bersabar, jangan pahami sepenuhnya dari apa yang dikatakan. Kadang-kadang bisa salah. Kadang-kadang yang kita ngomongin totok kita dukung yang lain. Tapi juga jangan pahami dari apa yang kita lakukan. Kadang-kadang bisa salah, karena kadang-kadang masih koma. Nah, cara memahami yang utuh adalah pahami apa yang ingin dicapai. So, Bang Masinton deh, Bang Masinton, silakan. Ya, konsistensi dan konsekuen sehingga kita tidak terjerembab pada politik mencela-mencela itu. Siang tempe, malam kedelai, atau paginya kedelai, malamnya tempe. Apa yang disampaikan hari ini berbeda dengan apa yang dilakukan. Seorang politisi itu dia harus punya keyakinan dengan satunya kata dan perbuatan. Dia harus konsisten dan konsekuen dengan itu. Jadi sifat yang dia dipilih dari seseorang yang menjadi presiden dipilih secara langsung, tapi membatalkan pemilihan langsung, itu mencela-mencela nggak sebenarnya, Bang? Sangat mencela-mencela. Dan saya suka sifat abang ini. Jadi tegas ya, Bang ya. Oke. Jadi yang saya takutkan adalah ketika aktivis-aktivis ini masuk ke dunia politik, mereka tidak lagi tegas. Itu dia masalahnya, ditakutkan. Tapi kita lihat saja nanti buktinya. Apakah memang seperti dikatakan Bunda Nil tadi ya, jangan lihat apa yang nampak, tapi lihatlah apa yang dicapai. Kita tunggu implementasinya. Ya, dan di segmen berikutnya kita tidak akan lagi bicara soal aktivisme, tapi kita ingin lihat mereka memandang kasus-kasus atau bisa dibilang berita-berita terkini dari dalam negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di News Show. Saya naikkan BBM untuk kebaikan rakyat. Itu yang harus disampaikan oleh Jokowi. Dan saya sampaikan pada Presiden waktu itu, kalau perlu Mas awali dengan kata, saya minta maaf pada rakyat. Tetapi ini sebuah keputusan sulit yang harus diambil. BBM naik